شأن جميع الدنيا والآخرة والمخلوق ويرحمهم ويجعل الجنة مسؤولهم الفلاح والجفاء. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mudah-mudahan semuanya berjalan umum, masyarakat badan tetapkan iman Islam, istiqamah dalam ketaatan, taufik hidayah inayah barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kita punya masalah dalam kitab hadis wa karya dari Ustaz Syekh Ahmad Hashimi, masuknya hadis yang ke-20 yang berjudul kemudaraan doa orang yang teraniaya. Yakni hadis yang akan menerangkan kepada kita bagaimana dahsyatnya doa yang terzalimi yang tanpa menghalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya mengambil pelajaran supaya jangan sampai kita menzalimi orang dan akhirnya terkena dampak yang tidak baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Ya Ali, ayyul aslam?" Ya Ali, apa yang lebih cepat daripada angin? Dia katakan, dakwatul mazlum. Doanya orang yang terzalimi lebih cepat dari angin. Ya. Artinya semakna dengan hadis ini bahwasanya siapapun dia yang terzalimi dalam kehidupan ini, sekalipun dia itu bukan orang beriman, katakan dia itu orang kafir, ya Allah tetap memihak kepadanya. Makanya perbuatan zalim ini diharamkan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma. Saya ini haramkan perbuatan zalim ala nafsi. Allah sendiri menyatakan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi SAW, saya mengharamkan berbuat zalim pada diri saya sendiri. Fala tadzalamu wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku jadikan itu kezaliman haram antara kalian. Mau dari segi harta, dari segi fisik, kehormatan dan lainnya. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Bahkan nasihat yang lain, ya iyyakum waz-zulma, ittaquz zulma. Takutlah, waspadalah terhadap perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumat yaumil qiyamah. Karena perbuatan zalim akan membuat kegelapan demi kegelapan di hari kiamat nanti. Artinya bikin susah kita. Gak usah jauh-jauh deh dalam kehidupan dunia kita, kalau udah zalim sama orang enak kan? Terkadang perasaan kita, ya hati kita gak tenang, kan gitu. Merasa bersalah, banyak. Akhirnya terbatas pergaulan kita karena gak enak. Ikut juga, wah lama. Tuh, kalau Pak Burhan itu gak enak, macam-macam. Ya, maka diingatkan jangan kita berbuat zalim. Ya, karena orang yang terzalimi doanya lebih diijabah oleh Allah. Kagak ada penghalang. Sehingga sampailah hadis seperti ini, ittaqi dakwatal mazlum. Waspadalah kau ya daripada doanya orang yang dizalimi, sekalipun dia bukan orang beriman. Bertetangga, ya ada yang tetangga punya 3 hak, ada yang 2 hak, ada yang satu hak. Yang punya 3 hak itu berdampingan, dia masih kerabat kita.
masih sana family. Ya, dia ikhwan billah, ya ikhwan bin nasab. Dari segi akidah agama sama. Ya kan saudara namanya. Al-muslim akun muslim. Gak melihat dari mana sukunya, gak melihat dari mana bangsanya, gak melihat warna kulitnya. Sepanjang mereka sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hum ikhwan. Ya. Jadi alam kubur ditanya itu ya. Man rabbuka wa man nabiyuka. Ditanya juga wa man ikhwanuka. Siapa saudara ente? Kalau hidupnya berantem mulu, tengkar mulu. Ya, bagaimana ngomong ikhwani nanti ngomongin. Yang ribet Islam juga. Betul kan? Cuma garet-garet solokan, cuma garet-garet macam-macam. Tuh, ya. Saudara kita, ya, dari ikhwan billah, ikhwan fiddin, ikhwan bin nasab. Jadi kalau tetangga yang punya hak berarti satu dia masih kerabat, kedua dalam satu akidah, yang ketiga memang hidupnya berdampingan. Yang dua hak dekat saudara, cuma akidah doang, agama sama dan dia hidupnya berdampingan. Nah, yang satu hak itu yang non muslim yang hidup berdampingan dengan kita, sekalipun ya akidahnya berbeda. Hak yang sama untuk dihormati, untuk dimuliakan, tidak disakiti, tidak diganggu, begitu. Ya, kita hidup bermasyarakat sama mereka, ternyata ada perbuatan zalim di antara kita. Awas, dakwatul mazlum mustajabah. Doanya orang yang teraniaya itu dikabulkan. Gak ada hijab, gak ada dinding penghalang. Wa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada antara doanya dan orang tersebut antara Allah itu hijab, penghalang, dinding. Artinya doa itu langsung diterima oleh Allah dan diijabah. Maka terkadang kita harus mikir kenapa kita begini, dosa apa, kesalahan apa. Karena kita ingat, oh mungkin sama tetangga. Nabi ajarin, Nabi hidup berdampingan, hidup bertetangga dengan non muslim. Ya, dia baik, suka memberi, disakiti Nabi mana? Ya Allah. Sehingga banyak yang masuk Islam, kenapa? Akhlaknya Nabi. Saya dapat, ya Rasulullah, kita tetangga, gimana ya Rasulullah? Nyapu sampah dilempar ke halaman kita, bagaimana balikin? Jangan. Non muslim, ya biar kita kita harus hormat. Tuh, ini ya terkadang kita jangankan non muslim, sama saudara sendiri masih jolim. Patok tanah geser, agak jolim itu. Belum lagi yang fitnah, yang terkadang masya Allah, ya, yang ambil haknya, yang mencemarkan nama baiknya, banyak kan? Nyebar fitnah, dulu begini begitu. Itu hati-hati. Nanti dulu yaumul qiyamah. Kegelapan demi kegelapan, nanti kesusahan demi kesusahan yang kita hadapi dalam urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia udah kagak enak. Di dunia sudah kagak enak. Maka tidaklah ada sesuatu bala musibah itu melainkan ulah kita juga. Ma asabatum min musibah fa bima kasabat aydikum. Karena kitanya terkadang dari omongan, terkadang dari tangan kita iseng, ya kan? Mindahin ini, yang rusak ini. Belum lagi mulut yang lebih cepat deh, mulut. Wah, WhatsApp lewat WA, iya namanya. Sekarang lewat medsos tuh, ya Allah. Ya, nah lagi udah banyak editan segala macam, gampang banget. Ya Allah, fitnah, ya fitnah ulama, fitnah macam-macam. Ayo, dari hadis ini yang mengajarkan kita supaya kita selalu waspada. Jaga diri kita, jaga sikap kita, jangan sudah
tidak seagama, karena orang yang dizalimi itu dalam kasih sayang Allah dan doanya tidak terhalang. Apalagi di waktu-waktu yang sangat mustajab, waktu-waktu yang sangat istimewa, termasuk saat ini kita berada di bulan apa nih? Dzulhijjah. Termasuk Ashhurul Hurum juga Ashhurul Hajj. Inna iddatash shuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan itu ya berjumlah 12 bulan. Ya, perputaran setahun dalam kehidupan dunia. Ya, yang mana ya ketentuan ini berlaku tertulis di mana kitabillah di Lauhil Mahfuz. Ya. Ketentuan yang berlaku semenjak Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi. Dari 12 bulan Allah pilih 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. Yang 3 beriringan, yang 1 terpisah. Dzulqa'dah sudah lewat. Dzulhijjah masuk hari ke hari kelima. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 7. Sudah hari ke-7. Rupanya makin hadiahnya kan dari ini. Hari ke-7. Tahunnya Rabu doang kali ya, Idul Adha. Hari ke-7 ya Allah. Ya, Muharram sebulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Orang Melayu bilangnya bisa Quran apa? Hafid haji, hafid haji surat. Baru nanti Rajab yang terpisah. 4 bulan ini dipilih oleh Allah. Ya, dan termasuk bulan-bulan yang sangat dikasihi. Ya. Al-Ashhurul Hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah bisa perhitungan yang benar yang hak dari Allah. Pesannya, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Arti zalim pada diri kita ketika kita melanggar aturan syariat berarti zalim. Gitu. Karena apa yang kita lakukan, amalan apapun bentuknya kembali ke kita, bukan kan? Ya kan? Ya, kita yang berbuat baik, kita yang terima. Kita yang berbuat jelek, kita pun yang dapat. Ya, maka segimana kerjaan kita? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kerjaannya baik, baik gak balasannya? Kalau kagak baik, dia begitu. Kalau gak pernah zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dia kata dia maaf, dia gak beriman, tetap Allah gak zalim. Yang mukmin yang bersalah tetap kena sanksi. Ya. Maka dipesan tuh jangan zalim pada bulan-bulan seperti ini. Apalagi zalim sama orang. Amin diri sendiri dengan melalaikan kewajiban, melanggar aturan syariat, udah zalim, itu dilarang. Apalagi sama orang lain. Maka yang kita harus jaga perhatian juga waktu-waktunya. Sepanjang waktu kita berusaha. Jangan sampai berbuat zalim kepada diri kita, apalagi kepada orang lain. Nah, sekalian aja kita bahas Idul Adha ya, dengan kurbannya. Tadi Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dari 4 bulan ini Allah pilih lagi Dzulhijjah yang sangat dikasihi oleh Allah. Dari Dzulhijjah ini diambil lagi 10 hari pertama yang kita sudah ada berada ya di dalamnya. Ya, makanya Allah katakan wal fajri wa layalin ashr. Ya, demi waktu fajar dan malam-malam 10. Sepakat ulama tafsir ya, yang dimaksud adalah bulan Arafah, subuhnya subuh Arafah secara khusus. Kalau secara umum waktu subuh semuanya mulia, istimewa dan berat terasa. Makanya sholat subuh pahalanya gede. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah.
yang sholat subuh berjamaah, ya, pahalanya seperti menghidupkan sepenuh malam. Arti 10 malam ibadah dari maghrib sampai subuh. Ada orang sini yang dari maghrib sampai subuh nggak pulang-pulang dari masjid, ada? Kata bini mendingan jangan pulang sampai semalam pagi ini. Ya Allah, kita subuh berjamaah berapa menit Ustaz? Kan gitu, 10 menit aja kan? Kurang ya? Nyampe. Tapi pahalanya seabrek-abrek kalau Pak Tawi bilang mah. Pahalanya gede banget, Masya Allah. Kan yang bisa ibadah sepanjang malam itu biasanya orang-orang khusus, betul gak? Aulia, orang soleh, rasa kita mah Masya Allah. Tapi Allah Maha Murah, Allah Maha Sayang, Maha Pemberi. Sementara terus subuh, ya Allah, ya nungguin jamaah juga nggak lama kan gitu ya. Tapi pahalanya luar biasa. Dan Nabi ya memberikan ciri asyadus salat alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafik salat subuh sama salat isya. Jangan ujung-ujung pas saya ganti buat parameter kita aja, betul gak? Ya Allah, jangan-jangan ada yang kemunafikan dalam diri kita. Udah aja isya masih susah banget. Bagi subuh, ya Allah, isya ini banyak yang mulai. Ya, masih enak scrollan kan gitu. Masih enak ngobrol macam-macam. Untuk mencirikan Nabi bilang paling berat tuh isya sama subuh. Apalagi zaman Nabi, ya masjidnya jauh. Pakai kita deketan semua, ya mau kemana ke komplek yang mana? Betul ya? Zaman Nabi, Allah padang pasir, jalannya jauh. Ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum, buta, Masya Allah, buta. Kami diminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ya basari, ya Rasulullah ini tadi saya ini buta, laisa bikari, nggak ada yang nonton, yang nonton jalan buat kemana? Ke masjid. Saya minta izin boleh nggak? Kalau saya kagak datang jamaah, nggak ikut salat berjamaah, pas gak alasannya? Masuk akal gak? Masuk, buta. Kagak ada yang nonton. Sementara jalannya jauh, di kegelapan malam ngeri, Masya Allah. Ya, bukan ngeri begal, ya. Binatang melantainya. Ada ular tuh kalau kita ular hitam modelnya. Kalau kita ular apa sih? Di sana gaven namanya. Kalau pepatah Arab dulu ada orang Arab tua sana, ya salim. Itu di sana ada ular. Ya kalau udah sekali catek agak lama tuh. Sebutnya dapat. Dia bilang kalau udah ketemu mendapat siapin kapan. Tuh. Nanti kalau udah berhadapan sama dia kena, jangan lama-lama tuh. Siapin kapan bakal mati. Saking apa ya? Bisanya itu. Ya artinya dengan alasan buta, kegelapan mata, keselamatan. Ya. Ini sahabat minta izin gitu, supaya kagak ikut berjamaah. Kan masuk akal. Gimana ya Rasulullah? Iya boleh. Girang, Mairul girang. Alhamdulillah. Berarti saya gak berjamaah gak apa-apa. Kan gitu. Falamma walla, tatkala berpaling pengen pulang, atas ma'un nida, Abdullah dengar azan gak? Abdullah dengar azan gak? Dengar ya Rasul, Pak Haji. Kalau gitu datang. Sini banyak yang dengar azan gak? Banyak. Berarti suruh datang. Suruh datang, Pak Haji jawab datang. Allah. Ayo. Kalau orang munafik idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik kalau ngerjain salatnya malas-malasan.
yang buat diri kita aja oleh Allah. Kalau ada malas buat ibadah sholat, astagfirullahaladzim, jangan sampai ada doa cebok. Kami doa cebok istilah doa cebok Maulana Allah mau balik lagi Bairut Allahumma tahir ya kagak cebok apa tulisannya Allahumma tahir qalbi gitu kan ya Allahumma tahir qalbi ya Allahumma tahir qalbi minan nifaq wa hasil farji minal fawahish kan gitu ya pada diam ini pada diam itu apa Allahumma tahir qalbi minan nifaq wa hasil farji minal fawahish. Kalau kita mau pikirin apa urusannya ya kan cebok tuh bisa ya kok doanya ke situ wa hasil farji minal fawahish pas betul kan lindungi jaga kemaluan kita dari perbuatan keji perbuatan zina tuh. Tapi kenapa tadi ada Allahumma tahir qalbi minan nifaq Allah kayaknya kan gak kasih kayaknya kan oh ternyata penyakit hati ini Allah kemunafikan bahasa. Makanya dikatakan oleh innal munafiqin bitarkil asfal minan. Orang munafik tempatnya nanti di neraka kayak gitu. Nah, kerak bubur masih enak tuh. Ini kerak neraka. Tuh, berarti penyakit hati luar biasa. Tuh, ya, syirik yang berlebihan. Tuh, kalau orang syirik banyak kau udah jelas dia munafik. Yang lain di bibir, lain di hati. Allah, ya, subuh paling berat tuh, kami isya. Nah, ini buat barometer kita, ya, buat tolak ukur gitu ya Allah. Kalau kita jangan sampai ada sifat munafik di hati kita, ya. Maka dari Zulhijjah ini Allah pilih 10 hari pertama. Ya, wal fajri wal layalin ashr, demi waktu subuh. Ya, ditaksis kepada subuh Arafah. Karena kan subuh awal siang. Ya kan? Awal siang, awal hari adalah subuh. Terus malam-malam 10. Yang dimaksud adalah malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yakni di mana sedang sibuk-sibuknya tamu Allah untuk mempersiapkan ibadah haji. Biasanya kalau udah segitu tuh gak dikasih ya ke Masjidil Haram, ya disuruh batasi karena supaya menjaga stamina, karena mereka ingin ibadah haji. Dibatasi tuh, udah dilarang. Coba dibatasi, dikurangi kegiatan ke Masjidil Haram supaya menjaga fisiknya, karena ingin melaksanakan ibadah haji. Ya, nah ini malam-malam 10 Dzulhijjah atau 10 hari itu udah terlihat syiarnya Mas'aril Haram, ya, artinya seluruh lingkungan, ya, wilayah-wilayah Makkah ya penuh dengan jamaah haji, sehingga terlihat syiar. Kalau umroh kan biasa aja ya, nggak terlalu ini mau di jalan apa. Tapi kalau di musim haji Pak, di jalanan, yang naik kendaraan, yang sambil jalan, di hotel, di Jawa, semua tuh, masya Allah, kelihatan tuh, yang serba putih segala macam, luar biasa. Nah, Allah bersumpah dengan menyebutkan waktu-waktu ini, padahal Allah nggak butuh dengan ciptaannya, tapi Allah ingin ingatkan kepada kita. Pertama, bahwasanya pergantian masa waktu yang berjalan dalam kehidupan ini adalah kuasa dan ketentuan Allah. Yang kedua, ya, Allah ingin mengingatkan pada kita waktu-waktu ini punya fadilah, punya keutamaan, punya keistimewaan, maka jangan sampai dilewatkan. Ketika Allah pertemukan ya kita dengan waktu-waktu tersebut, ya, manfaatin Bantanim awqataha, ya, ambil keberuntungan
ya dari waktu-waktu itu untuk mencari keuntungan akhirat. Tuh, ya. Makanya 10 hari pertama ini ada beberapa amalan. Ya, amalan yang pertama puasa sunnah. Ya, yang terbaik kata ulama dari tanggal 1 sampai 9. Ya, ini udah lewat kan ya. Udah 7 hari, mau putar kemana? Tahun depan kan gitu. Nah, yang ada ya, yang utama itu adalah Arafahnya. Hari Arafah. Kenapa? Ya, Arafah. Nabi pernah ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis tersebut tertera di sana dikatakan juga virus sanaten. Ya, puasa sunnah Arafah menghapuskan 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Ini Allah berikan ampunan, ya, supaya ada keseimbangan keadilan. Karena waktu Arafah, ya, waktu para tamu Allah yang mendapatkan panggilan untuk ibadah haji ingin melaksanakan puncak ibadah haji dengan berwukuf ibadah Arafah. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Ibadah haji itu puncaknya ya ada di wukuf Arafah. Maka eksistensi keberadaan mereka di padang Arafah dibanggakan oleh Allah. Ya, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ya malaikati unduru ila ibadi. Para malaikat-malaikatku, kau lihat, kau perhatikan seluruh hamba-hambaku. Jauh min kulli fajjin amin. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia. Semua kumpul, masya Allah. Mereka datang dari segala penjuru dunia, pelosok-pelosok, ya. Wa'ad abul abdana, mereka porsir tenaga mereka. Capek ibadah haji. Umrah haji begitu aja berasa. Tuh, apalagi ibadah haji. Ya Allah. Maka terlihat bagaimana kusut masai mereka, letih dan lelahnya mereka untuk menjalankan ibadah, memenuhi panggilanku. Wa'an fakul awal, ya, tidak cukup dengan porsir tenaga, ngeluarin biaya yang gak sedikit. Berapa duit? Ya, 65 ya. Haji berapa? Reguler. Ada ya? Ada tambahan dikit ya. Nah, itu yang biasa. Yang mempunyai lumayan kan gitu. Nah, belum yang belasan itu, ratusan juta. Tetangga saya 400. Tetangga saya ya musim tahun depan dimajuin. Berapa Pak? 700 berdua. Tuh. Masya Allah ya. Ya mungkin ya. Itu 700, masya Allah. Bukan 700.000, bayar 700 juta, masya Allah. Coba bayar itu. Ukuran satu rumah gitu. Ya artinya udah ngeluarin biaya, ya tenaga dan sebagainya. Oh, apa yang mereka cari? Mereka cuma mencari keridhaanku, memenuhi panggilanku. Wasyidukum anni qad ghafartu lahu. Saksiin malaikat, saya ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, maka orang pulang haji cerah kelihatan. Betul ya? Enak dipandang. Emang udah kayak bayi baru lahir. Masya Allah. Tuanya nggak kelihatan enggak? Masya Allah. Buat cerah aja, asik seger gitu, fresh modelnya. Allah. Nah itu buat yang haji. Buat kita sebagai keadilan Allah dikasih juga ampunan yang luas. Kapan tatkala bisa memanfaatkan waktu Arafah dengan puasa sunnah. Makanya alal akal ya minimal puasanya itu Arafah. Kalau yang mampu dari tangan 1 ya alhamdulillah. Ada yang ambil Senin Kamis tidak jadi masalah. Pokoknya pas tabiqul khair. Begitulah itu.
Ustaz saya tanggal 89 aja deh PQ katanya. Tanggal 89 kan begitu. Enggak apa-apa cakep. Saya tanggal 9 aja deh. Tanggal 8 kondangan 5 tempat. Masa kondangan kagak makan katanya gitu. Kagak mau rugi kali ya. Saya tanggal 9 aja deh. Enggak jadi masalah. Pak Ustaz, boleh milih lagi. Lah boleh. Nawar Jawa akhir teh. Tanggal 9 sih nggak bisa juga Pak Ustaz. Saya ada yang ngajak mancing ke laut merasa. Kalau 9 kagak juga kebangetan namanya. Ya Allah. Orang-orang pada berlomba pengen banyak-banyakan. Allah. Kapan lagi coba? Sementara kita dalam dunia usaha milih waktu. Betul nggak Pak? Ingin menata kehidupan kita milih waktu. Betul. Allah sudah pilihin waktu-waktu yang khusus, yang dimana yang taqarrub kita, kedekatan kita, amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya. Itu sarana dari Allah. Karena melihat apa? Faktor usia umat Nabi Muhammad. Umat dulu ratusan tahun, kan sering saya sampaikan umat dulu ratusan tahun. Kalau amal lebih banyak pantas ratusan tahun. Kita puluhan. Ada seorang Nabi takziah beritanya kepada salah satu keluarga, ya, umatnya yang meninggal anaknya. Bu, emang usia berapa anaknya? Masih muda ya Nabi Allah. Berapa tahun? 300 tahun. 300 tahun masih muda. Ada dibilang sini 300 tahun. Ya Allah. Jadi Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Ya, sekalipun usianya puluhan, tapi bobot amal ibadahnya tuh berlipat-lipat. Dikasih waktu-waktu yang khusus supaya mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Yuk sama-sama ya, ada kesempatan buat kita. Kalau saat ini kita belum puasa 2 hari deh. Senin sama Selasa. Ya, dapat puasa hari Senin, dapat puasa tarawih ya. Besoknya kalau dapat 3 gitu. Ya, Senin niatnya puasa sunnah Isnin, puasa tarawih ya. 2 kan, 1 hari dapat 2 ya. Nanti hari Selasa Arafah, cakep udah. Pahalanya gede. Ada seorang pemuda zaman Rasul lagi, maka tuh puasa dari tanggal 1 sampai 9. Kedengaran nama Nabi, dipanggil, anak muda sini. Ente puasa tuh 9 hari, tujuannya apa? Motivasinya apa? Ya Rasul, inna ayyamul masyair wa ayyamul haid. Ya Rasul, itu kan hari-hari Masyairul Haram, juga hari-hari haji. Artinya merupakan mikot zaman nih, batas waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Saya berharap saya masuk dalam doa orang-orang yang sedang ibadah haji. Nabi senyum, Nabi senang. Ditambahin lagi semangat itu. Anak muda, kita bilang, untukmu Allah siapkan pahala. Setiap 1 hari yang kau puasakan itu, ya dari tanggal 1 sampai 7, pahala orang yang kurban 100 ekor unta. Ada bau di sini yang 100 ekor. Otak berapa duit bau bitsun? Taruh kalau 50 aja kali 100 sudah berapa? Ada 5 ekor. Ya. Ditambah lagi 100 ekor kuda yang siap untuk ke medan perang, lengkap dengan peralatannya. Ditambah lagi pahala membebaskan 100 jiwa budak manusia. Gede semua. Yang nggak bisa orang semuanya ngelakuin Allah. Itu dari hari pertama sampai ke-7. Begitu hari tarbiyah ke-8, 1000 kali lipat. Arafah 2 tahun, jadi kali 2000. Makanya saya katakan, kata ulama, alal akal setidaknya Arafah. Jangan sampai ditinggal. Udah ampunan yang luas, nilai pahalanya yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan buat kita. Ini yang pertama puasanya. Yang kedua, takbiran. Ini terkadang takbiran Idul Fitri masih ada takbiran. Ya udah lewat. Ya, pahami.
Di Idul Fitri takbiran cuma ada satu, namanya mutlak atau mursal, takbir bebas kalau bahasa kita. Masuk waktunya pada maghrib, malam 1 Syawal atau malam takbiran, ya, sampai imam Allahu Akbar, imam Id, habis waktunya. Artinya mutlak, mursal artinya takbiran bebas, sambil duduk, sambil jalan, ya. Kali masih mencat malam takbiran masih ada yang mencat kan gitu. Allahu Akbar, Allah, enggak apa-apa. Hah? Gitu. Ya. Pak Opik kali pengen nyari sendal kan gitu ke pasar. Allahu Akbar, Allah, gitu. Pokoknya kan gitu. Ya, sambil goreng orang perempuan masih aja ngolah. Sambil enggak apa-apa. Karena memang zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasi hari-hari raya kalian dengan takbir, membesarkan dan mengagungkan Allah. Enggak yang takbir kaset. Keseringan kan kaset. Dia main HP, main, masya Allah. Ya. Nah, ini takbir, ya. Nah, berlaku juga di Idul Adha. Kalau Idul Fitri malam 1 Syawal, kalau Idul Adha malam 10 sama maghrib sampai imam sholat id takbiratul ihram. Itu takbiran bebas, yang kapan saja, ya, sedang apa aja silakan. Kalau besok tambah lagi takbir muqayyad, artinya takbiran yang dibaca selepas sholat tok, nggak ada lagi di luar itu. Ya, waktunya tanggal 9, ya, Arafah, berarti Selasa, ya, Selasa, waktu subuh, waktu subuh. Makanya kan wal fajri tadi, walayalin asli, waktu subuh Arafah. Karena awal siang, ya, awal hari adalah subuh. Karena ketika itu udah banyak jamaah yang kumpul di padang Arafah. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk wukuf pada waktu zuhur nanti, ya, dibangun itu, ya. Nah, jadi subuh dengar azan, ya, terus kita qobliyah, kan gitu ya, atau sunnah subuh. Assalamualaikum, takbiran, baru nanti zikir dan doa. Ya, kalau yang tadi, ya, zikiran dulu, wiridan dulu, doa, baru nanti kita takbiran. Sampai kapan? Sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 waktu asar. Ya, nanti sholat sunnah, sholat wajib, hatta sholat jenazah. Sholat jenazah, umpama gitu. Hari Kamis ada yang meninggal, kan Rebo Lebaran, Kamis ada yang meninggal, kelolotan daging gitu. Iya, jangan nyate kalau berhutang kelolotan mati urusannya. Sholat jenazah. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Takbir. Belum pernah ya? Belum pernah ya? Besok ada kali ya. Dengan praktek ya. Makanya dia praktek gitu. Ya. Kalau ketentuannya berlaku ada, maka praktek. Sebelum assalamualaikum, sholat jenazah takbiran dulu. Kalau yang kagak ngerti paling nanya, kok ditakbirin kan gitu urusannya. Ya, sunnah tuh, ya. Sampai asar tuh tanggal 13, artinya asar bagi yang melaksanakan asar. Karena orang ngerjain sholat gak sama, ada yang awal waktu, betul gak? Berjamaah, ada yang asar di berapa sekarang? 3:4 ya. Kalau 3:4 ada yang ngerjain jam 4:30, betul gak? Jam 4 kurang, jam 4, setengah 5, jam 5. Kebetulan saya jam 6. Saya bukan pakainya saya pun bukan. Saya jam 6. Maghrib jam 6:10. Belum mepet banget. Masih nggak berlaku buat saya? Masih, karena saya baru asar. Tapi saya orang baru asar. Cuma saya nggak kenyang-kenyang masih ketahuan orang. Wah, baru asar nih orang. Bisa begitu lah, malu lah. Tuh, ya. Nah, ini masalah takbirannya. Paham sampai sini? Ya, tadi nggak kayak yang kemarin Idul Fitri udah kemarin masih ada takbir aja. Ya, besok ke 5 hari. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
setiap habis sholat, ya. Kalau akad kan pengulangannya 3 kali takbiran. Kalau pengen sempurna kan yang lebih banyak dengan sholawatnya. Terus yang diingetin lagi sholat Idul Adhanya ada persamaan dengan Idul Fitri. Persamaannya hukumnya sunnah muakkadah, sama-sama 2 rakaat. Perbedaannya di niat, ya kalau Idul Adha, Idul Fitri usolli sunnata Idul Fitri, kalau besok usolli sunnata Idul Adha. Ya, bedanya lagi kalau kemarin kita buka sama sekali, besok ada imsak sedikit. Ya, dari subuh sampai habis sholat Id. Ya, paling 2 jam setengah ya, kurang lebih dari subuh sampai pelaksanaan sholat Id. Supaya ngebedain. Nah terus apa lagi? Nah kalau sholat Id agak siangan, umumnya jam 7 ya, Idul Fitri ya, jam 7. Alasannya supaya memberikan kesempatan yang belum mengeluarkan zakat fitrah, supaya masih dalam waktu. Kalau besok pagian, setengah 7 dah. Ya, kacaknya setengah 7 ya, setengah jam. Tapi setengah jam ini mestinya udah langsung harkat sholat. Nah setengah 7 MC baru naik. MC-nya mana lama banget lagi. Sambutan, RW sambutan, DKM sambutan, panitia kurban sambutan. Ada Pak Lurah tumben sholat di sini, dikasih penghormatan sambutan. Nggak lama anggota dewan sholat sini juga. Kasih jam berapa mulainya? Siangan juga. Ya. Nah kalau urusan gini jangan banyak-banyak, panitia korban aja ya, cukup dia aja udah. Yang penting kita ngelaporin ada berapa jumlahnya, kan gitu, pemasukan gitu aja udah. Nah sambutannya sebelum setengah 7, begitu. Kan sekarang surupnya itu jam berapa? Betul nggak? Jam 6 seperempat misalnya, betul kan? Udah naik deh sambutan. Nah, kan begitu setengah 7 mulai naik muadzin gitu. As-salatu as-salat. Gitu kan? Sama ya? Saya sama, jangan diam aja dong. As-salatu as-salat, as-salatu sunnata Idul Adha, rak'ataini jami'ah rahimakumullah. Naik di imam tuh. Salat ya Allahu Akbar. Ya. Begitu. Assalamualaikum takbiran. Karena memang ya. Udah naik lagi itu bilangnya. Buat apa? Khutbah. Ya kok iman. Kok iman kan? Kok iman dan kok iman gitu. Baca ya kok iman. Kok iman di bawah-bawah. Ya orang kok iman ya mantan saya kok iman kelingan-keling kok dipanggilnya ya kok iman idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar wa 'ala al-mimbar li sunnati Idul Adha jami'ah rahimakumullah. Nah itu Ustaz Burhan tuh jangan lama-lama deh. 15 menit, 20 menit, banyak yang nggak betah, udah pada pengen pulang. Ya kan kita sering main kalau dia bilang udah pada mau pulang. Ya kan yang pada pengen dengerin khutbah, apalagi besok pengen motong segala macam. Ya Allah, dipotong belum? Sholat Id udah bawa kupon, mainin aja. Ini kupon saya bawa, belum kan dipotong. Ya Allah, ya. Jadi begitu jam 7 rapi, ya kan? Enak begitu. Panitia, jangan pakai pulang dulu deh, langsung sarapan di masjid. Karena kalau pakai pulang dulu lama nanti. Nah, dia ngopi di rumah, ya santai angkat kaki, ya kan? Apa dipanggilin panitia segera ke masjid. Karena pemotongan ingin segera dilaksanakan. Begitu kelamaan jadi. Nah tujuannya kenapa diperbagi ya? Karena ingin motong. Ini proses penyembelihan makan waktu ya. Ya Allah,
Jadi apa yang diatur syariat sesuai masuk akal kita. Kenapa? Terus musik bagian ini kan serempak, betul kan? Dan umumnya tenaganya amatir, dadakan. Ayo, betul nggak? Kalau profesional mah ngotong sendiri, gantung sendiri, nyeset sendiri, 15 menit rapi. Ini satu kambing bertiga kagak kelar-kelar, kan gitu jawabannya. Pak Hopin, coba bayangin, begitu pengen gantung, angkatin dong, angkatin, berat banget. Sekali ngikat tangan yang keikat lagi, makan dua. Ya Allah, betul Pak Hopin gitu. Ini kalau saya sering di lapangan kan gitu saja. Udah hati-hati banget. Kalau yang hati kan jangan saya tetap main tangan dengan icik ya Allah lama banget. Bertiga, Pak Hopin pegangin dong, suruh pegangin. Ya Allah, kira-kira berapa menit gitu? Setengah jam bisa. Ya Allah. Jadi mengingat ya kondisi yang ada makanya diperbaiki. Itu salah satu hikmahnya. Ya Allah. Sekarang banting sapinya aja jatuhnya nggak bisa. Betul kan? Makan waktu nggak? Makan waktu. Kalau orang jaga kan ketahuan. Dia pakai alat juga. Ada alat terbangnya, ya kan? Udah gitu baru dia hantam. Ya, atau kalau yang di sana tempatnya memang desain khusus, agak sempit, rame, ya kan? Dikasihkan baru langsung. Kalau kita di tempat-tempat begini, ya Allah, ya tadi bilang kalau bukan ahlinya, ngikatnya aja takut. Ditaruh suruh tarik soalnya nanti pada megang semua, agak akul, betul nggak? Makan waktu, ya Allah. Udah deh, suruh aja Kang Jagan, suruh ahlinya. Ya daripada kita ada kesepak segala macam, ada yang nyungsep. Saya ikutin orang nyungsep ke lubang. Sapinya belum digodok, yang banting nyungsep duluan masuk lubang. Ya Allah, itu tujuannya itu. Kenapa diperbagi. Kemudian masalah kurbannya sedikit, ya hukumnya sunnah makanya sangat dianjurkan tiap tahun kita bisa berkurban. Bisa jadi wajib karena ucapan. Pas, ya. Dia aja tanya nih. Memang agak panjang ini kalau mau dibahas, ya. Tapi insya Allah ada hikmahnya. Ya, nanti di bawah apa di sini aja nih. Ayo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke topik awal Ustaz, mengenai doa orang teraniaya tadi. Itu doa seperti apakah yang dikabulkan doanya orang teraniaya? Apakah termasuk mendoakan keburukan bagi si orang yang zalim tadi, yang menganiaya? Satu. Yang kedua, kalau kita di dalam posisi terzalimi, sebaiknya doa apa yang karena tidak terhijab tadi, doa apa yang kita panjatkan, kita mintakan? Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, pertama, apakah ada pilihan doa? Kan gitu ya. Artinya ketika orang yang terzalimi itu melayangkan doa kepada Allah, ya, apakah ada pilihannya? Doa apanya? Mau yang sifatnya baik atau tidak? Ya, itu keadilan Allah. Sumpah misalnya, ya, karena pada hakikatnya yang mereka minta ada Allah, sekalipun mungkin dalam praktek sembahnya berbeda. Allah Maha tahu. Karena Gusti hancurin itu, matikan itu. Jadi semua apapun bentuknya, ya apapun bentuk doanya. Ya orang kan kalau udah kesel gak ada yang doain baik, betul ya? Rata-rata doanya biar ketabrak orang, biar modal kan, biar hancur matanya. Itu berlaku semua. Ya sekalipun ya dia itu memang non muslim, gitu. Amin dulu itu.
Ya, makanya Nabi bilang awas, hati-hati, karena apapun bentuk permohonan mereka itu gak terhalang, langsung diterima sama Allah. Yang kedua, sebaiknya doa yang gimana? Kalau memang kebetulan posisi kita terzalimi, Islam ngajarin kita itu selalu akan berbuat baik. Ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat tidak baik kepadamu. Dia suka ngatain kita, dia bully kita, fitnah kita, macam-macam Pak Covid, ya kan? Sampai urusan usaha kita terkadang kena dampaknya dan lainnya. Jolimin kita. Kita tahu hal ini. Doa apa aja pasti dikabul. Tapi Nabi tak pernah ngajarin kita membalas ya kejahatan itu dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Minta yang terbaik. Ya Allah, bukakan pintu hati orang tersebut, berikan taufik dan hidayah-Mu supaya dia ingin bersikap lebih baik. Jadi yang terbaik itu pilih. Ya, jangan abang-abang bahasanya kesempatan yang bukan terlalu hancurin ya Allah. Justru kita jadi gak bagus. Kan kita diajarin sabar. Ya, disuruh pemaaf. Memang berat, Masya Allah. Ya, tapi kita lawan semuanya. Ya, ada nafsu dan setan ngajarin kita gak benar tuh. Biar kata Ustaz juga, biar kata Kiai Habib loh. Kalau ngikutin emosinya, bukan emosi lagi, emosinya Mas. Oh, dianggap biarin deh. Emang gue dijolimin, kobul sekalian deh. Makanya banyak ulama kita ngajarin ketika Allah yahdi. Kita doain Allah yahdi, semoga Allah kasih hidayah, Allah yahdi, semoga Allah jaga. Jadi kalau nggak bisa bahasanya kita minta, ya Allah berikan taufik hidayah. Aku terima ya Allah, aku rela, aku sabar. Semoga kau ganti yang lebih besar begitu. Ya. Ya terima kasih Ustaz. Apakah bisa misalnya begini, saya didolimi seseorang, terus mumpung saya pihak terdolimi, saya tidak mendoakan yang terkait itu, tapi saya mendoakan anak gitu. Itu artinya situasi terdolimi itu bisa untuk doa apa saja walaupun tidak relevan dengan situasi terdolimannya. Banyak. Sekarang kenapa kita alihkan ke anaknya? Kan gitu bahasa. Ya berarti kan masih ada ta'aluk, masih ada hubungannya. Sama. Jadi siapapun yang kita doakan, karena dasarnya kita merasa dizalimi. Yang zalim saya misalnya, kan katanya nggak boleh garis anaknya, ini sama juga bahasanya. Tapi kalau doanya baik, bukan begitu Ustaz. Maksud saya situasi terdolimi oleh seseorang, terus kemudian saya mumpung didolimi, saya mau berdoa ya Allah lunaskan hutang-hutangku, ini nggak ada hubungannya kan? Makanya doa ini nggak boleh. Nah itu berarti kita doanya memanfaatkan waktu. Ya kan memanfaatkan waktu yang bagus. Ya Allah, aku redho, aku maafkan. Kan gitu. Ya Allah, ya tambahkan kesabaran. Lunasi hutang ya Allah. Dan jadi satunya kata mereka dulu gitu. Jadi tetap yang ininya dulu, kita minta yang bagus buatnya dulu. Nah, iya, gitu. Kata malaikat, haji bongkok. Ada lagi? Nah, cukup, kayaknya di bawah aja Satu lagi boleh Pak. Berhubungan dengan Pak Ridwan tadi, misalnya nih kita tahu si A lagi didolimin gitu Pak. Terus kita datang, kita ademin lah gitu, kita kaisan yang sabar gitu. Habis itu di situ kita memanfaatkan waktu dia, Pak Ustaz. Terus kita minta doa gitu boleh Pak Ustaz? Waktunya istijal kan, manfaatin biar travel maju kan gitu. Iya. Ya semua ada manfaat bisa berlaku gitu. Aneh deh. Wah itu doa itu makbul, doa hati yang bagus. Aneh juga aja sekalian gitu. Itu doa, ada apa niatnya baik. Tapi yang terbaik bagaimana kita islah dulu gitu.
akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudara, baik ketika dia berbuat dolim atau terdolimi. Kalau yang didolimi jelas ya. Yang dolim gimana? Tolong supaya jangan berbuat dolim. Berhenti, jangan begitu ente. Nah, kamu udah nyakitin, kamu buat itu. Dosa begitu, itu namanya tolong tuh supaya diberhenti dari kedoliman. Nah, yang mazlum kita tolong juga. Ya supaya jangan sampai nanti ada pemukulan atau hal-hal lainnya. Nah, ayo itu udah dulu doain kita gitu, manfaatin kan gitu ya. Nah, silakan nggak apa-apa. Semua niat kita tujuannya jadi dunia urusannya. Ya kalau orang sampai karena nggak semata-mata ingin menjalankan syariat. Wallahu a'lam. Bisa, kita lanjutin lagi ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.